Kita akan membuka renungan kita. Pagi hari ini diambil dari Imamat pasal yang ke-27. Ayat yang pertama, secara khusus kita akan fokus kepada ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu." Lalu dijelaskan di ayat 3, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang umur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seseorang dari yang umur 5 tahun sampai yang umur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang yang dari umur 1 bulan sampai berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Ayat 8, tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilai sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya. Pagi ini saya mau berbicara tentang nasar. Ya, saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan tanpa disadarin kita itu mengucapkan nazar, atau kata lainnya kita itu memberikan janji di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di ayat-ayat ini kebetulan secara khusus berbicara mengenai nazar yang menyangkut seseorang. Dan ayat 8, saya mengambil satu pelajaran dari ayat 8. Kalau orang itu sampai terlalu miskin untuk membayar nasar, nilai nasarnya, Alkitab menuliskan bahwa dia harus menghadapkan orang yang dinasarin itu. Jadi kalau dia bernasar mengenai seseorang, maka orang yang menjadi nasarnya dia itu harus dihadapkan kepada imam, terus nanti imam harus menilai, dan sesuai dibanding compare dan dibandingkan dengan kemampuan dari yang bernasar. Inti yang saya tangkap bukan soal nilainya, tetapi intinya bahwa seseorang yang sudah bernasar pada akhirnya harus dikejar untuk tetap memenuhi nasar itu. Dan yang menariknya tuh begini, bahkan ketika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu. Jadi istilahnya dia bernasar mengenai seseorang, kemudian nilainya ternyata dia tidak nututin untuk membayar secara materi, maka imam itu harus memberikan penilaian lagi, harus memberikan satu nilai lagi untuk dibayar. Tapi yang sempat saya terpikir dalam pikiran saya tuh gini, loh, kebanyakan kalau kita tuh kan mikir gini, kalau kita bernasar terus kita memang tidak mampu, ya sudah, kita dibebaskan. Enggak loh, kalau kita membaca dari ayat 8, kalau kita sudah terlanjur mengucapkan nazar dan ternyata kita dalam tanda kutip terlalu miskin untuk membayar, atau dengan kata lain kita tidak sanggup menepati nazar itu, tidak sanggup memenuhi, ternyata kita tuh pada ujungnya menurut ayat 8, kita tuh tetap mau tidak mau harus melakukan tanggung jawab untuk memenuhi nazar itu. Makanya saudara, dari pengertian ayat-ayat ini, secara singkat saya tuh cuma menangkap gini, nazar itu sangat nggak main-main. Jangan gampang-gampang kita itu memberikan sebuah janji kepada Tuhan. Contohnya gini, berapa banyak orang itu bernazar seperti ini, kalau rumahku laku, maka aku akan membayar, misalnya aku akan memberikan kepada Tuhan sekian. Nah, ternyata kalau menurut ayat 8, kalaupun kita terlalu miskin, misalnya harga rumah, misalnya
Kalau rumahku laku sekian, aku akan memberikan sekian untuk persembahan. Ternyata misalnya rumah kita itu tidak laku sekian, tetapi tetap laku dengan nilai yang lebih bawah. Saudara kalau menangkap ayat 8, kalaupun kita itu tidak mampu untuk membayar sesuai dengan nilai yang kita janjikan, tetap ada bagian nilai yang harus kita bayar. Dengan kata lain, nasar itu tetap menuntut satu pertanggungjawaban kita untuk membayarnya. Berbicara tentang nasar, saya teringat kitab Amsal. Nah, saudara, Amsal pasal yang ke-6, kita lihat ya, Amsal pasal yang ke-6, berbicara mengenai nasar atau janji di hadapan Tuhan. Saya teringat Amsal pasal 6 ayat 2. Lihat ya, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Saudara, kata-kata yang kita ucapkan menurut pasal 6 ayat 2 itu seperti jerat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya memakai kata jala, seperti jala, jaring. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu seperti jaring. Nah, Anda umpamakan bayangkan kalau orang itu melepas jaring, ya, melepas jaring. Pasti kalau kita itu melepas jaring, nggak dapat ikan pun pasti tetap ada sesuatu yang kita masukkan di dalamnya. Kita misalnya gini, kita melepaskan jaring pengen nangkep ikan, tetapi ternyata yang kita dapat bukan ikan, tapi mungkin sampah atau rumput laut. Tetapi intinya tetap jaring itu tetap menangkap sesuatu. Jaring itu tetap menarik sesuatu. Kata-kata yang kita ucapkan, mau maksudnya untuk guyon atau bercanda, tetapi tetap ada sesuatu yang terjaring di dalamnya. Walaupun kata-kata yang kita ucapkan itu bermaksud cuma sekedar intermezzo atau iseng untuk asal lewat, ternyata kalau menurut ayat 2 kata-kata itu seperti jaring yang ketika sekali kita lepas, walaupun kita nggak dapat ikan, tetap ada sesuatu yang kena tangkap seperti rumput laut atau sampah. Maka berbahaya sekali, makanya ketika saya ingat tentang nasar, saya ingat ayat ini. Berarti sekali apa yang kita ucapkan, hati-hati kalau sesumbar, karena walaupun kita tidak ada poin atau maksudnya ke sana, tetapi tetap ada sesuatu yang akan kita tangkap, yang akan kita jaring, dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Saya teringat sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seseorang yang pernah ngomong seperti ini. Ini bukan nasar, tetapi dia ngomong seperti ini. Ngapain ya orang-orang itu kok mau-maunya ke Israel? Saya ini udah ke negara-negara manapun, dia bilang begitu. Kalau saya meskipun dikasih orang duit untuk diberangkatkan ke Israel, lah ngapain saya mau-maunya ke Israel? Ngapain bela-belain ke Israel lihat batu-batuan? Kalau mau lihat batu-batuan ya lihat aja di bangunan-bangunan kan banyak. Lah ngapain jauh-jauh bayar-bayar ke Israel cuma lihat batu. Satu kali, saudara, itu bukan bernasar. Itu hanya kalimat yang diucapkan. Entah karena sesumbar iseng, entah karena apapun, beberapa waktu kemudian orang ini berubah pikiran. Dia tiba-tiba kepengen banget ke Israel. Dan ketika dia ikut gabung, daftar, aneh Bapak Ibu, semua peserta, ada 60 peserta yang daftar ke Israel. Tidak ada satupun yang bermasalah soal visa. Sejauh ini memang kalau kita perjalanan ke Israel tidak pernah sih, jarang banget kalau sampai muncul masalah visa. Tidak ada yang bermasalah visanya. Nah, yang anehnya hanya satu orang ini yang bermasalah soal visa. Yang lain digolkan, dia nggak digolkan. Padahal dia punya riwayat, paspornya, itu banyak stempel dari berbagai negara. Aneh sekali. Hari itu, apapun yang dia usahakan, visanya untuk ke Israel itu enggak go.
Sampai akhirnya dia tuh mulai berdoa, tetap belum menemukan jawaban. Dia tuh mulai tanya, "Kenapa ya? Kenapa kok aneh gini ya? Kenapa kok ini nggak goal-goal ya?" Terus orang yang diajak konseling, diajak bicara, tiba-tiba dia ngomong gini, "Coba kamu introspeksi, barangkali kamu pernah ada ngomong sesuatu. Ada pernah barangkali ngomong sesuatu yang mungkin dulu-dulu kamu nggak sengaja. Lalu ketika dia berdoa, Tuhan mengingatkan, dia pernah ngomong seperti itu. Ngapain ke Israel? Kalau aku lo biarpun dikasih duit, nggak bela nih ke Israel, cuma buat lihat batu." Dan sungguh ketika dia harus melamar, mendaftar untuk ke Israel, dia ngalamin seperti itu. Ketika dia diingatkan Tuhan, dia nangis, saudara, dia minta ampun. Tuhan itu ingatkan dia begini, "Kamu tahu enggak, setiap kata-kata yang kamu ucapkan, walaupun kamu bermaksud sungguh-sungguh ataupun sekedar untuk sambil lalu, setiap kata-kata yang kamu ucapkan itu seperti jaring, dan iblis akan menangkap. Iblis akan memakai itu untuk dibalikkan kepada kamu." Akhirnya apa? Dia minta ampun sama Tuhan. Dia menarik kembali, dia mencabut kembali, dia mengambil waktu untuk doa puasa, dia mencabut kembali. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba visanya goal. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kata-kata yang kita ucapkan. Satu kali anak seorang jemaat pernah ngomong gini, Bapak Ibu, ketika dia masih SMP. Dia tuh ketika mens, terus sakit kramnya luar biasa, dia tuh ngomong seperti ini, bukan nasar ya, tapi ngomong, "Aduh, nggak enak ya jadi perempuan itu. Kenapa sih ya Tuhan itu kok nggak bikin aku jadi laki-laki? Sebel aku jadi perempuan. Nggak enak loh. Benar-benar jadi perempuan tuh nyusahin." Saudara, hati-hati. Beberapa waktu setelah itu, ada sebuah keanehan terjadi pada menstruasi. Beberapa bulan setelah itu dia mengalami menstruasi. Tiap hari itu menstruasi tidak mandek-mandek. Dia konsul ke berbagai dokter, rata-rata dokter berkata, "Oh itu normal, itu hanya karena bawaan hormon." Sampai satu kali, dia tuh mulai berdoa, mamanya terutama mulai berdoa. Karena dia tuh berpikir gini, nggak mungkin di dalam Tuhan tuh nggak mungkin yang aneh-aneh seperti ini. Masa karena hormon 1 tahun seperti itu? 1 tahun loh Bapak Ibu, mens nggak berhenti-berhenti. Akhirnya dia berdoa minta pimpinan Tuhan untuk dibukakan apa yang salah. Tiba-tiba ada seorang teman meminjami dia sebuah buku yang berjudul Berkat dan Kutuk punyanya Derek Prince. Ketika dia membaca buku itu, saudara, dia menemukan entah satu kalimat atau sebuah perikop cerita di mana ada kasus yang sama yang seperti yang dialami oleh anak perempuannya, bahwa ada orang itu sesumbar seperti itu, sehingga akhirnya dia kemudian ngomong sama anaknya, "Nik, mungkin karena kata-kata yang kamu ucapkan, ayo Nik, kita cabut, kita cabut. Jangan, walaupun itu cuman numpang lewat atau bahkan kadang-kadang ketika Anda berkeluh kesah, be careful. Ketika Anda berkeluh kesah, aduh susah banget jadi perempuan ini ya. Anda berkeluh kesah, ketika Anda ngomel tentang sesuatu, hati-hati saudara, hati-hati banget. Dan saudara, seperti jaring, apapun, walaupun maksudnya itu untuk menangkap ikan, tetapi tetap kalau ikannya tidak dapat, ada sesuatu yang kejaring di dalamnya. Yang mengerikan kalau yang kejaring di dalamnya adalah rumput liar atau sampah-sampah yang berjaring di dalamnya. Saudara, anak perempuan yang mengalami mens yang tidak berhenti-berhenti ini, akhirnya dia bersama-sama berdoa dengan mamanya, mencabut perkataannya. Beberapa waktu kemudian mens itu berhenti dan mulai kemudian bulan berikutnya berjalan dengan normal seperti biasa. Saudara, ini yang saya mau bagikan, kelihatannya simpel. Hati-hati, kelihatannya simpel. Nah, izinkan saya sharing ya. Izinkan saya sharing satu uh, peristiwa sederhana ya. Kadang-kadang kita tuh tidak sadar di dalam doa, kita itu pernah ngomong sesuatu saking semangatnya atau berapi-apinya. Saya itu setiap kali, dulu, sering kali doa itu kayak gini, "Tuhan,
Aku tuh loh ndak kaya ndak apa-apa. Aku tuh ndak perlu sampai mbok berkati kaya itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Aku tuh malah ndak berani kalau jadi kaya. Aku tuh ndak mau, takut aku tuh jadi kaya. Aku ini ndak usah mbok buat jadi kaya banyak duit banget. Karena apa? Aku tuh takut hatiku itu tidak mencintaimu. Wah, kelihatannya doanya rohani banget ya Bapak Ibu. Doanya rohani banget, militan. Sampai satu kali seseorang itu menegur saya. Dia tuh bilang gini, "Kamu tuh loh, doa kayak gitu tuh mbok pikir tuh doa yang paling benar. Kamu pikir doa seperti itu doa yang paling berkenan. Tuhan, aku ndak usah mbok berkati kaya, nanti kalau kaya aku takut tambah nggak cinta Tuhan." Terus saya tanya, "Loh, salah saya di mana?" Dia bilang begini, "Kenapa kamu ndak berdoa begini? Tuhan, kalau memang Engkau mau mempercayakan berkat materi yang banyak kepadaku, siapkan aku. Buatlah aku supaya siap untuk menjadi pembendahara yang baik. Berikan aku hati yang juga siap untuk menampung berkat yang semakin besar yang Kau percayakan kepada." Harusnya gitu doanya. Jadi bukan ngomong, "Tuhan, aku ndak usah mbok berkati kaya. Sebab apa nanti aku takut hatiku berubah." Iblis itu akan tangkep. Iblis itu akan tangkep ketika Tuhan mau memberkati saudara dan saya, dia akan datang kepada Tuhan seperti kepada Ayub. Jadi kayak ceritanya iblis itu datang ke Tuhan seperti kasusnya Ayub. Dan iblis akan ngomong gini, "Ngapain Tuhan, kamu kok mau memberkati anak ini? Wong dia loh udah minta, dia ndak mau kaya. Ngapain Tuhan mau memberkati? Wong dia sendiri maunya, dia ndak kaya." Hati-hati. Makanya ada teman ya, ini juga sekaligus Anda introspeksi. Kita ini kalau doa, kadang-kadang saya kasih contoh-contoh doa yang kelihatannya rohani. Misalnya kita tuh doa seperti ini, "Tuhan, kalau ini bukan jalannya Tuhan, pokoknya kalau ini bukan jalannya Tuhan, dah tutupen semua pintu, tutupen Tuhan, tutupen." Wah, saudara, be careful. Dulu saya juga doanya kayak gitu. Tutupen, wes pokoknya yang bukan dari Tuhan, tutupen semua. Loh, Bu, lah bener sih kalau bukan dari Tuhan, tutupen. Iya benar, tapi kenapa daripada ngomong seperti itu, kenapa enggak bilang begini, "Tuhan, aku bersyukur kalau Tuhan itu buka semua pintu. Tetapi beri aku hikmat untuk aku tuh milih pintu yang mana yang Tuhan mau." Karena kalau Anda ngomong, "Tutupen pintu semua," itu akhirnya Anda tuh akan mengalami yang namanya perlakuan yang militer, yang dimiliterin. Sama seperti ketika ada orang doanya kayak gini. Nah, mungkin ada di antara saudara diingatkan ya, yang doanya kayak gini. "Tuhan, Tuhan, kalau aku sudah mulai enak, aku sudah mulai mulai comfort, mulai merasa nyaman. Wis Tuhan, habisin aku. Habiskan aku Tuhan." Ayo hati-hati doa kayak gitu. Dihabisin bener kita ndak mampu, modiar mabuk-mabuk sungguhan. Habisin aku Tuhan. Lek aku sudah mulai nyaman, sudah mulai aras-arasen bahasanya orang Jawa, sudah mulai suam-suam, Tuhan, habisin aku sudah, bikin aku ndak nyaman, habis aku sudah. Aduh, saya tuh ngomong gini, "Kamu loh kok berani banget doa kayak gitu, Cek, berani nih kalau doa kayak gitu." Bapak Ibu, saya menyarankan jangan doa seperti itu. Jangan bilang gini, "Tuhan, kalau aku ini lagi nyaman, habiskan aku." Kenapa ndak bilang gini? Saya ngomong gini, kenapa ndak bilang, "Tuhan, kalau aku mulai suam-suam dengan Engkau, kalau aku tuh mulai kurang berapi-api dengan Engkau, aku mohon Tuhan, buatlah hatiku itu seperti orang yang kecanduan cinta kepadamu. Karena aku tidak bisa membuat aku jatuh cinta kepadamu. Aku tuh tidak bisa membuat diriku tuh tergila-gila kepadamu." Saya niru doanya hamba-hamba Tuhan dulu di Patra. Mereka sering bilang gini, "Buatlah aku itu setiap pori-poriku itu memanggil namamu. Buatlah aku itu
teringat-ingat terus kepadamu Tuhan, buatlah aku itu merindukan Engkau setiap waktu. Saya tuh ngomong gini lah, doanya intinya kan sama, ngapain pakai yang serem yang pertama. Habiskan aku Tuhan. Aduh, saya tuh jujur serem loh dengan doa seperti itu. Karena apa? Karena saudara dan saya itu tidak tahu kekuatan kita. Kita minta dihabisin benar, kita habis benar, bahaya. Bapak Ibu, pagi ini sederhana apa yang saya mau sampaikan. Hati-hati dengan setiap pemakaian kata-kata yang Anda ucapkan. Karena itu seperti jaring. Walaupun tadinya dimaksudkan untuk menangkap ikan, tetapi sesuatu yang tidak Anda harapkan pun bisa ikut tertangkap di dalamnya. Jadi kenapa berdoa Tuhan kalau bukan dari Engkau tutup semua pintu? Bahaya, karena seperti dipukul dengan keras. Kenapa tidak doa begini Tuhan? Silakan, Engkau mau buka pintu semuanya, tapi beri aku hikmat untuk menangkap. Beri aku hikmat untuk bisa mengerti dan bijak. Loh Bu, bukankah kalau doa-doa yang seperti tadi kita tuh benar-benar bayar harga pikul salib? Saudara, itu bukan pikul salib, itu cari masalah. Kita itu tidak pernah tahu kekuatan kita. Kita tidak pernah tahu kemampuan kita dalam menghadapi sebuah proses. Karena itu jangan sok-sokan untuk pakai ngomong kata-kata seperti itu. Hati-hati dengan setiap yang kau ucapkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda tidak menginginkan sesuatu, juga hati-hati bilang, aku bahasanya orang Jawa mantep, tidak paten ya, tidak kepingin ya, gak sampai yang belani ya. Aduh Bapak Ibu, be careful, karena suatu saat Anda mungkin berubah pikiran. Suatu saat Anda mungkin menginginkan sesuatu. Kayak contoh orang mau ke Israel. Jadi hari ini, biarlah hari ini kita diingatkan kembali bahwa kata-kata kita itu adalah seperti jaring. Ingat ya, seperti jaring. Seperti jala ikan. Kalaupun kita tidak dapat tangkap ikan, sesuatu kemasukan di dalam jaring. Hati-hati. Ucapkanlah kata-kata yang positif. Ucapkanlah kata-kata yang indah. Ucapkanlah kata-kata yang membangun. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak Ibu, kita siapkan hati kembali untuk perjamuan kudus. Kita akan ambil roti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saudara, sebelum kita mengangkat perjamuan kudus, mari kita introspeksi. Adakah mungkin saudara itu pernah ngomong kata-kata yang salah? Mungkin sampai hari ini masalah tidak pernah selesai. Mungkin bukan karena tangan Tuhan yang tidak mau, tetapi karena saudara pernah mengucapkan sebuah perkataan yang mempersulit saudara sendiri di hadapan Tuhan. Sehingga membuat berkat Tuhan itu terblok. Karena ketika Tuhan mau memberkati, iblis itu berkata begini, ngapain kamu berkati banyak-banyak? Dia itu pernah bilang, cukup segini aja Tuhan. Nggak usah sampai banyak-banyak. Pagi ini Tuhan, ingatkan kami, sekiranya ada perkataan-perkataan yang pernah tanpa kami sadari kami ucapkan. Pagi ini Tuhan kami mau berkata, kalau Engkau mau memberkati kami berlimpah-limpah, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Namun beri kami hati yang bijak untuk tetap mengasihi Engkau, untuk tetap mencintai Engkau lebih dari apa. Tuhan, jika Engkau memberikan sesuatu buat kami, silakan Tuhan. Namun beri kami kekuatan hati
untuk tetap meresponi dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, saya percaya sekali banyak dari saudara yang akan diberkati Tuhan. Tuhan kepengen memberkati lebih daripada yang kau minta. Jangan pernah blok atau membatasi Tuhan. Seringkali kita yang membatasi Tuhan. Jangan pernah bilang, Tuhan cukup sampai segini, aku terima kasih ban-ban kamsia. No, kalau Tuhan mau memberkati lebih, persilakan. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Biar kami pagi ini akan belajar berkata, kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati suami, istri, anak-anak kami. Dengan berkat berlimpah-limpah. Bahkan unlimited blessing. Namun beri kami hati yang tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Hati kami tetap mencintai Tuhan. Memandang Tuhan sebagai segala-galanya. Lebih dari apapun. Terima kasih Bapa. Hati kami siapkan untuk menerima tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecah bagi kami. Tuhan, saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh kami telah ditebus dan digantikan dengan tubuh yang baru, yang sehat sempurna. Bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kemandulan, bebas dari segala kekeringan. Tubuh yang sehat, sempurna, dan prima. Terjadi sebab oleh tubuhmu Engkau mengambil alih semua penyakit. Kami terima dan kami makan dengan percaya. Di dalam nama Yesus mari kita terima dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Inilah darahmu yang tercurah bagi kami. Inilah koinonia, perjanjian dengan darah Yesus. Yang berarti segala yang diraih oleh darahmu telah diberikan kepada kami. Oleh darahmu yang dicurahkan, kami telah dibebaskan dari kutuk. Kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaanmu sendiri. Dan mulai dari hari ini, kami berjalan kembali dari favor kepada favor. Sebab darahmu mendamaikan kembali kami dengan tahta favormu, tahta kasih karunia. Terima kasih Bapa, dan kami terima sekarang dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita siapkan hati untuk doa syafaat.